Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 15 September 2025. Hari ini gereja mengajak kita memperingati Maria yang berduka cita, Maria Mater Dolorosa, di mana Maria mengalami kedukaan-kedukaan ketika ia mengamini tawaran yang disampaikan Allah lewat Gabriel dengan mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." 7 kedukaan Maria yang akan kita renungkan hari ini. Yang pertama adalah kedukaan waktu Simeon meramalkan apa yang akan terjadi dalam diri Yesus, anaknya, dan juga jiwanya akan ditembusi pedang. Kedukaan yang kedua dialami ketika ia disuruh oleh malaikat mengungsi ke Mesir setelah Yesus dilahirkan, karena Herodes akan membunuh semua anak laki-laki di bawah umur 2 tahun. Kedukaan ketiga adalah ketika bersama dengan Yusuf mencari Yesus yang tertinggal di Bethlehem, dan ia mendapatkan jawaban oleh Yesus. "Mengapa engkau mencari aku? Bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku?" Yang keempat, kedukaan pada waktu bertemu dengan Yesus di jalan salib. Bisa kita bayangkan seorang ibu melihat anaknya mendapatkan perlakuan yang sangat keji, memangku salib, dipukuli, dicambuk, untuk menyelesaikannya sampai ke puncak Golgota. Yang kelima, kedukaan waktu ia berdiri di kaki salib dan kepadanya diserahkan Yohanes sebagai anaknya. Gereja menjadi anaknya. Yang keenam, kedukaan pada waktu Yesus dibaringkan di pangkuannya, Maria menerima jenazah putranya yang sudah tidak bernyawa. Dan yang ketujuh, kedukaan pada waktu Yesus dimakamkan. Sabda Tuhan hari ini, khususnya Injil, mengajak kita untuk berani setia menjadi anak dari Bunda Maria ketika Yesus tergantung di kaki salib. Ketika Yesus menyerahkan Bunda Maria kepada Yohanes, dan Yohanes diserahkan kepada Maria sebagai anaknya. Dan dengan demikian kita menjadi anak-anak Maria. Saudari, saudaraku terkasih dalam Kristus, Maria menderita bukan karena kesalahannya, tetapi Maria konsekuen dengan apa yang diamini ketika menerima kabar sukacita bahwa ia akan mengandung
dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yesus. Ketika menerima itu, maka di depan mata Maria sudah ada konsekuensi atas jawaban itu. Dan Maria setia. 7 kedukaan Maria ditanggung dalam iman, dan itulah konsekuensi atas jawaban Maria kepada malaikat Gabriel. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ketika Maria menerima itu semua, ia hanya diam, merenungkan dalam hati, dan bertanya, Allah mau apa atas pengalaman ini? Ia tidak protes. Ia mengerti bahwa Roh Kudus akan menaungi dia, sehingga semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Ia berduka cita bukan karena kesalahannya, tapi berduka cita sebagai konsekuensi atas pilihannya. Semakin Bunda Maria mencintai Allah, semakin banyak kedukaan-kedukaan yang dihadapi. Namun Maria tidak mundur. Maria tetap setia sampai akhir. Bagaimana dengan kita? Apakah kita berani juga setia dan konsekuen atas pilihan kita menjadi anak-anak Allah ketika menerima baptisan? Apakah janji itu kita pegang dengan setia? Dan apakah kita konsekuen dengan janji-janji itu? Ataukah kita lari menghindari konsekuensi itu? Belajar dari Bunda Maria, kita diajak untuk setia. Dan kepada kita juga dipercayakan sebagai anak Maria. Sebagai anak, mari bersama-sama kita menghormati Maria, kita mencintai dia, dan lebih-lebih kita ambil bagian di dalam karya Maria, menyelamatkan banyak orang dengan pesan pertobatannya. Banyak cara untuk terus-menerus menghormati Maria. Salah satunya menjadi anggota Legio Maria. Maka saya undang umat untuk bergabung dengan presidium-presidium yang ada di paroki kita. Kita bersyukur atas banyaknya presidium di paroki kita. Semoga masing-masing bertumbuh dalam semangat Maria, dan yang sudah besar kita mekarkan. Mudah-mudahan ke depan kita semakin banyak memiliki presidium, sehingga tangan-tangan Maria mampu meneruskan pesan Maria kepada semakin banyak orang. Biarlah Maria semakin dimuliakan oleh banyak orang, namun ia tetap rendah hati. Kita pun diajak tetap rendah hati, sekalipun dipilih menjadi pasukan-pasukan Maria. Via Dolorosa dijalani oleh Yesus, dan Maria ikut di dalamnya, menyaksikan, meneguhkan putranya dalam jalan salib itu. Maka kita pun diajak
untuk menemani siapapun juga yang sedang meniti jalan salib agar setia dan kuat, sehingga akhirnya boleh mengalami sukacita. Mudah-mudahan kita mampu juga mengikuti Bunda Maria di dalam penderitaannya demi keselamatan banyak orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas Bunda Maria yang konsekuen dan setia dengan konsekuensi yang dialami ketika ia menjawab tawaran darimu lewat malaikat Gabriel, sehingga akhirnya semua orang yang menghormati Maria boleh meneladan kerendahan hati dan kesetiaan Bunda Maria itu. Maka kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, agar akhirnya dalam situasi apapun kami tetap setia kepadamu. Semoga umatmu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya dalam situasi apapun kami tetap setia dan beriman dengan tangguh. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah terkasih, mulai besok kita akan mengadakan Triduum Bunda Maria Lasalet pada misa harian jam 5:30. Kemudian pada Jumat sore kita akan merayakan Bunda Maria Lasalet, pelindung kongregasi MSF. Pagi hari Jumat 5:30 tetap ada misa harian. Terima kasih kepada panjenengan yang ambil bagian dan mendukung gereja dalam mewartakan Injil lewat doa-doanya, pemberian diri, pemberian karya, pemberian waktu, tenaga, dan juga dana, yang sungguh semakin memperkembang karya gereja. Terima kasih kepada para donatur yang ambil bagian dalam gereja, terutama menjadikan gereja kita semakin sejuk, membuat kerasan orang dalam gereja. Maka mari bersama-sama kita mendukung dan berdoa bagi para donatur. Saya mengajak untuk terus menyadari hari ini adalah bulan Kitab Suci Nasional. Maka kita perbanyak membaca Kitab Suci. Kita hadiri pertemuan-pertemuan BKSN agar akhirnya sabda Tuhan semakin menguatkan kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.